Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gen Dinamis semuanya? Kembali lagi ke podcast Dinamis Berbicara. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mendatangi salah satu perguruan tinggi yang belum lama ini telah berubah bentuknya, yaitu dari Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah menjadi Politeknik Cendrawasih Palu. Dan sudah ada bersama saya pada kesempatan kali ini Direkturnya Ibu Enggar SST MKEP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Mbaknya yang Masya Allah. Ya, ya. Jadi kemarin kan Bu, kita juga sempat melihat ada perubahan dari Akbid ke Politeknik Cendrawasih. Nah, sebelum kita panjang mau tanya nih Bu soal kenapa sih berubah, latar belakangnya kenapa, kita mau tahu dulu nih Bu, kapan berdirinya Akbid itu sendiri dan bagaimana sih sejarahnya Akbid ini dulu? Iya baik. Berdirinya Akbid ya. Iya. Akbid ini sebenarnya itu dia berdiri pada tahun 2005. Lumayan ya. Lumayan lama. Tahun 2005 sejarahnya. Awalnya itu sih Akbid itu hanya ada sekitar 11 orang mahasiswa saja, bidan angkatan pertama dan kemudian angkatan kedua, dan alhamdulillah saya termasuk angkatan kedua. Oh, berarti Ya. alumni yang sekarang jadi rektor luar biasa sekali. Ya, jadi saya alumni dari sini. Jadi alumni Akbid itu saya termasuk angkatan pertama, wisuda pertama karena jadi saya juga termasuk sejarah nih di Akbid Wah. ini. Jadi berdiri sejak tahun 2005 dan prosesnya itu sampai sekarang kita sudah 17 tahun. Iya. Oh, pas banget umurnya ya. Iya, sudah 17 tahun dan alhamdulillah sih pertama perjuangan ya menjadi Akbid itu tentu kami selalu menjaga kualitas mutu pendidikan. Kami mengejar yang namanya akreditasi, apakah itu akreditasi BAN PT atau akreditasi LAM PTKes. Kami berproses hingga akhirnya alumni kami sudah banyak ya, kalau tidak salah itu kurang lebih 1.600-an ya kalau tidak salah. 1600. Dan alumninya kami ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wow. Dan alhamdulillahnya juga bahwa alumninya kami yang bidan sudah ada yang bekerja di luar negeri, Wow, ada di luar Arab negeri. Saudi, Iya, iya, iya. ada di Singapura, dan data terakhir yang kami dapatkan itu ada sih yang sempat sementara ini kepengurusan di Qatar. Wow. Jadi kemudian sejarahnya sih yang tahun 2019 kemarin ya, 2000 yang masih akademi kemarin kami itu terakreditasi B dari LAM PTKes. Kemudian tahun 2020 kami terakreditasi lagi, itu institusinya dari BAN PT itu alhamdulillah akreditasinya baik. Alhamdulillah. Terus sih sejarahnya dari Akbid itu sendiri sih seperti itu. Mungkin sebenarnya Akbid ini kecil. Akbid ini kecil tapi kami merasa bersyukur bisa menjadi bagian untuk menghasilkan generasi untuk bangsa dan negara, terutama bidan. Gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Akbid kelihatan kecil dari luarnya, tapi orang-orangnya udah sampai keluar negeri loh, kerja di luar biasa sekali. Dan yang paling saya amaze itu adalah Ibu Direktur ini bagian dari sejarah dan membuat sejarah sehingga Iya sih. sehingga terbentuk dari Akbid ke Politeknik. Luar biasa sekali. Semua karena ada campur tangannya Allah di Iya. dalam, kemudahan dari Allah. Betul sekali Ibu. Nah, kan Ibu sudah cerita banyak banget nih prestasi-prestasinya dari Akbid ini, mulai dari mahasiswanya sudah tersebar. Nah, kita mau tahu nih Bu, sebenarnya fasilitas-fasilitas apa aja sih yang disediakan sehingga bisa menghasilkan bidan-bidan yang wow, amazed banget bisa sampai ke luar negeri seperti itu. Ya, ini masih bicara tentang Akbid ya. Iya. Secara masih fasilitas kami alhamdulillah itu dari segi sarana dan prasarana, termasuk Mbak bisa lihat kampus kami milik sendiri. Iya, milik iya. dari yayasan, milik dari Yayasan Pendidikan Cendrawasih. Kebetulan ketua yayasannya adalah sekarang Dr. Safitri Amari.
kemudian ada laboratorium, ada laboratorium kebidanan, KDPK-nya, kemudian ada laboratorium komputer, kemudian ada asrama, ada klinik, KIA, kemudian aulanya juga ada, kemudian fasilitas hotspot ya untuk mahasiswa, perpustakaan, dan sekarang ini kami sedang menuju untuk akreditasi perpustakaan ya. Kemudian ada kantinnya, kemudian ada sebelah itu kan sekarang serba online nih. Iya. Jadi kami punya ruang hijau. Wow. Semenjak COVID kemarin, jadi kami punya ruang hijau sendiri untuk memfasilitasi kami ketika ada pembelajaran atau seminar-seminar webinar yang memerlukan kita online gitu. Jadi kelas lumayan, kemudian ruang dosen banyak sih Mbak yang bisa menunjang fasilitas mahasiswa untuk bisa kuliah di kami. Nah berkat dari itu kami mendapat akreditasi B dari Masya segi Allah. salah satu pendukungnya dari sarana dan prasarana itu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang mau masuk ke Politeknik Cendrawasih udah nggak usah pikir-pikir lagi, lengkap deh di sini pokoknya. Oke. Nah, dari Akbid kan sekarang udah berubah ke Politeknik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya yang menginisiasi itu apa sih Bu sampai bismillah kita rubah Akbid ke Politeknik? Politeknik, dari Akbid ke Politeknik sih sebenarnya kita melihat kayak potensinya kami banyak, dan awalnya kan kalau bunyinya Akbid itu hanya ada satu prodi, hanya satu kebidanan. Nah kemudian berbekal akreditasi B kemarin 2019 kami mau nih mengembangkan diri, terutama dari melihat potensi-potensi kami di Sulawesi Tengah, terutama prodi yang kami punya itu yang baru analis dengan rekam medik itu belum ada di Sulawesi Tengah. Nah kemudian kami merasa harus memberikan yang baik nih untuk Sulawesi Tengah. Nah, tidak hanya mungkin kita hanya berdiam diri untuk menjadi Akbid saja. Jadi apa sih yang kita bisa berikan untuk khususnya Sulawesi Tengah ini? Maka dari itu kami fokus tetap di vokasi dan kami memilih menjadi Politeknik Cendrawasih Palu. Wow, mulia sekali tujuannya untuk supaya anak-anak daerah itu sebenarnya nggak usah sekolah lagi di luar ya Bu ya. Untuk termasuk salah satu itu. Semuanya untuk daerah sebenarnya, untuk Sulawesi Tengah. Itulah sebenarnya inisiasi utama kenapa Akbid itu memilih yuk pindah dari Akbid ke Politeknik. Iya, banyak juga sih sebenarnya yang menginspirasi dukungan masyarakat gitu. Berarti masyarakat sangat ini sekali ke Akbid itu. Dari Akbid ke Politeknik. Iya, luar biasa sekali. Nah, sebenarnya nih Bu, apa bedanya selain prodinya ada yang bertambah, apa sih bedanya kalau dulu Akbid sama Politeknik Cendrawasih sekarang? Mungkin ada perbedaan-perbedaan lainnya? Perbedaannya sih kalau antara Akbid dengan Politeknik itu sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan. Kalau dari persamaannya sendiri itu sama-sama dia di jalurnya vokasi. Jadi jalurnya vokasi kan pendidikan kan perguruan tinggi kan ada dua, ada jalur akademik dan ada jalur vokasi. Nah antara akademi dengan Politeknik ini sama jalurnya vokasi. Nah kemudian kalau dari segi perbedaannya sih antara Akbid dengan Politeknik ada perbedaan. Kalau dia Akbid dia hanya ada satu prodi, jadi namanya akademi. Akademi. Kalau sudah jadi Politeknik ya sama-sama vokasi tapi prodinya bertambah nih. Jadi kalau Akbid dia menyelenggarakan kayak misalnya D1, D2 atau D3. Nah, kalau dia Politeknik penyelenggaraannya D3, D4, kemudian bisa membuat bisa buka profesi, kemudian bisa buka S3. Jadi jalurnya sama. Kalau Politeknik itu lebih luas lingkupnya. Jadi kami bisa dengan berbekal Politeknik ini bisa nih buka profesi, bisa buka S3 malah, bisa S2 juga gitu. Kalau bedanya sih sebenarnya di situ. Persamaan dan perbedaannya. Berarti ini itu yang saya tahu. Udah paling bener deh kalau Ibu Direktur yang bilang. Nah, berarti ini awal nih Bu sebenarnya nih. Awal dimulai terbentuknya Politeknik sebenarnya menjadi awal dari Politeknik ini ingin lebih besar lagi nantinya cita-citanya ke depan. Nah, kan sebenarnya banyak nih Bu pilihan-pilihan prodi lain yang sebenarnya bisa dipilih sama Politeknik Cendrawasih, tapi kenapa sih pilih dua prodi ini? Prodi TLM, TLM teknologi analis dan rekam medik.
Banyak Bu. Pertama saya ingin menyampaikan dulu nih, Iya. kalau politeknik itu, karena kami kan punya politeknik bukan poltekes. Kalau politeknik itu dia bisa luas, apakah dia bisa buka kesehatan, bisa buka jalur umum lainnya bisa. Iya, isi. Iya, jadi bukan hanya ini kan masih kesehatan nih, analis dengan rekam medik masih punya aja kesehatan. Nah, kalau politeknik kami bisa buka yang lainnya lagi, bukan kesehatan saja. Nah, cuma kalau ditanya ke kami kenapa buka ini dulu, ya kembali bahwasanya dua prodi tersebut belum ada di Sulawesi Tengah, dan kemudian peminatnya lumayan sih banyak, peminatnya dari dua prodi itu, dan mungkin harapannya kami dengan adanya dua prodi ini, daerah-daerah itu nggak perlu lagi nih mengirim sampai keluar Sulawesi Tengah. Betul Kalau misalnya bisa ada di kampus kami dua Betul, prodi betul. itu, karena kebetulan lagi ya dibutuhkan lah dua profesi tersebut. Itu Iya. alasannya sih seperti itu. Memang ini juga berdasarkan survei ya, Bu? Iya, survei juga, karena apalagi kan Sulawesi Tengah kan ada yang daerahnya kan pulau Iya. kayak gitu, kemudian dia berada di tengah gitu. Jadi penduduknya, jumlah puskesmasnya, data-data yang kami dapatkan juga, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah klinik swasta itu kan lumayan banyak. Nah, jadi semoga dengan adanya dua profesi yang kami buka ini bisa nih mencapai programnya pemerintah lah. Aduh, bacanya banyak nih kayak. Nggak. Kalau Astagfirullah. ibu yang udah bicara pasti udah bener tuh. Nah, kan Iya. udah buka ya pendaftarannya, Bu nih? Alhamdulillah sudah buka. Di-spill dong, Bu. Udah berapa nih yang daftar kira-kira? Berapa ya? Lumayan sih Bu, yang japri ke saya saja itu bukan apa ya, sudah lumayan banyak ya. Dari sebelum kami launching saja itu sudah ada berapa sih yang japri. Ibu Enggar kapan nih bukanya nih analis rekam medik, ya sudah ada. Saya titip ya anak saya titip ya ini saya. Belum buka nih Bu, masih belum launching nih, baru sudah ada yang ini. Ke ketua yayasan juga ada sudah beberapa yang ini, yang tanya pendaftarannya sudah buka. Nah, untuk jumlahnya kalau ditanya ke saya ya lumayan lah. Sudah ada, dan sebelum launching udah ada sih yang daftar. iya. Nah, pertanyaan saya nih, Bu, itu dibatasi ya, Bu? Apa ya? Jumlah pendaftarnya dibatasi atau emang lagi buka besar-besaran aja gitu, terserah berapa? Atau ada Kami buka batasan? aja, buka saja. Oh, buka saja ya. Oke, teman-teman yang ada di Hubungi rumah, tunggu apa lagi? Langsung daftar aja nanti. Jadi, tapi sekarang udah buka kan, Udah Bu, buka, pendaftarannya? udah buka. Oke, nanti bisa lihat di info dinamis beritanya, udah tinggal klik nanti langsung daftar teman-teman semua. Oke, nah kan selain ini Bu, selain itu kan dibutuhkan di Sulawesi Tengah dua program studi itu dibutuhkan di Sulawesi Tengah. Nah, dari segi keunggulan dibandingkan yang lain-lain, apa sih keunggulannya dua prodi ini sampai dipilih gitu? Ya, keunggulannya dua prodi ini ya terutama kalau TLM, teknologi laboratorium medis, itu kami memang punya keunggulan itu dari segi labnya, laboratoriumnya. Kemudian kalau dari apa namanya, dari MIK, manajemen informasi kesehatan, itu kami punya keunggulan karena dia berhubungan dengan teknologi, ya kami mengharapkan dengan adanya MIK ini ada sesuatu yang berupa aplikasi yang mereka ciptakan kayak gitu untuk memudahkan orang-orang rumah sakit. Jadi lulusannya kami semoga bisa dengan mahasiswanya kami, alumninya kami nanti mereka punya aplikasi, mereka bisa menciptakan dari segi Android atau apa, sehingga namanya rekam medik ya, bisa memudahkan di situnya orang-orang rekam mediknya untuk bisa, apalagi sekarang teknologi itu kan tujuannya memudahkan. Nah, gitu sih diharapkannya jadi seperti itu. Itu Garis untuk besarnya. Iya. Info lebih lengkapnya ada di browser. Iya. Ada di browser. Bener banget Bu. Nah, kalau untuk itu kan yang untuk rekam medik Bu. Iya. Kalau yang satunya tuh Dia teknologi laboratorium medis, atau istilah kerennya itu analis. analis. Iya, dulu saya sebenarnya mau jadi analis, cuma nggak di ada di labnya Palu kan, ya, gitu. di labnya Iya, gitu di ya, labnya Pak. itu keren banget menurut saya. Dan kemarin sempat kan kita ada beritanya yang dimuat, terus sempat juga banyak yang tanya, oh sekarang sudah bisa jadi analis di Palu, karena Iya. ada beberapa teman saya yang dia analis, terus tapi dia sekolahnya di luar. Nah sekarang alhamdulillah ini udah ada, jadi berita baik sekali untuk teman-teman semua di Sulawesi Tengah
yang dilarang sama bapak mamanya keluar daerah gitu. Nah, nggak usah khawatir, ini udah ke ada. Palu saja. Ya, bener Bu, ke Palu aja, udah ada Politeknik Cendrawasih yang akan menaungi semuanya. Nah, sudah terbentuk sejauh ini Bu, sudah ada di tahap ini sekarang, pasti tantangan-tantangan yang didapatkan untuk membuat sampai di titik ada di Politeknik itu sebenarnya apa aja sih Bu? Tantangannya Iya, ya. tantangannya. Kalau ditanya tantangan ya banyak lah. Banyak ya. 2 tahun ya, 2 tahun Iya. dari Oh, 2019 sampai tahun 2023 pertantangangannya luar biasa. Pertama kan kemarin kami di BIMTEK nih dari Dikti Wilayah 9. Iya. 2019 pas buka terbit akreditasi kemarin ya kami mengusulkan. Nah, kami mau jadi berubah bentuk nih, berubah bentuk dan kami putuskan ke Politeknik nih, tantangannya banyak. Akhirnya kami kami kirim berkas ya untuk pengusulan 2 prodi ini, pengusulan perubahan bentuk ini di tengah jalan. Ada pasti tantangan karena awalnya itu kan saya buka di sini apa ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Awalnya itu kan di kementerian itu kan hanya ada satu jalur nih akademik, belum bisa nih vokasi, Iya, belum iya. bisa nih vokasi. Nah, pas pertengahan jalan ke tahun 2019 sampai tahun 2022 itu, nah bisa nih ada pendidikan vokasi dan ada pendidikan Iya. akademik ya, berubah lagi kan, terus Iya, iya. borangnya kan pasti berubah. Jadi kami menyesuaikan lagi nih dengan dengan yang vokasi punya. Iya, Nah, kemudian kan kemarin LLDT kan masih di wilayah 9 Iya, di iya, Makassar. iya, di Nah, Makassar. kan kemudian itu tantangannya kami lagi pindah nih lagi di wilayah 16 ya. Jadi seperti itu sih tantangan-tantangan yang ada. Kemudian 2 prodi ini memang sih dari segi karena memang mungkin vokasi atau gimana ya, atau mungkin masih SDM-nya mungkin masih kurang ya. Iya. Memang kita akui SDM-nya masih kurang, tetapi ketika ada jalan, ketika ada kemauan pasti ada jalan di situ. Jadi mungkin Allah menjawab di tahun 2023 Januari buka. Masya Allah. Panjang juga ya Iya, perjuangannya tantangannya Bu. sih luar Tantangannya biasa. Tapi cukup ada luar tim yang solid, teman-teman di Sivitas Akademika yang mempunyai kemauan, kemudian punya cita-cita yang baik nih untuk aku jadi politeknik ya. Jadi semua di situ ada tim nih yang solid di dalamnya. Iya, luar biasa sekali. Iya. Karena mungkin melalui perpindahan-perpindahan itu yang paling Iya, ribet pasti Bu. Karena kalau nggak niat mau buat ya itu pasti udah. Iya, perbaikannya nih sempat yayasan cengeng gini nangis nih gini nangis. Iya gitu, perbaiki itu sih butuh butuh perjuangan sebenarnya. Ya alhamdulillah semuanya solid dan di Iya. Januari hadiah besar dari Allah itu datang, Masya Allah. Pas di penerimaan mahasiswa baru lagi. Nah, cocok. Iya. Keren banget. Nah, kita sudah tahu nih teman-teman, ternyata mulai dari tantangannya untuk berubah itu kayak gimana, sejarahnya Akbit itu seperti apa, dan teman-teman di rumah juga sudah tahu kan pasti bagaimana ya, seperti Ibu Direktur jelaskan tadi bahwa lulusan-lulusan dari Akbit ini bukan hanya menyebar di Nusantara, tapi sudah sampai di luar negeri. Di mana semua tadi Bu? Di Arab Saudi, Singapura. Tahun ini rencana masih sementara proses di Qatar. Wow. Mau ke sana? Daftar di Politeknik Cendrawasih sekarang. Dan sekarang teman-teman udah ada 2 tambahan prodi, itu rekam medik sama analis. Nah, tunggu apa lagi teman-teman, harus daftar deh pokoknya. Harus coba nanti buka websitenya. Nah, untuk terakhir nih Bu, harapannya sebenarnya untuk Politeknik Cendrawasih kedepannya. Harapannya tentu banyak. Harapan paling utama sih sebenarnya kami mau Politeknik ini sejajar dengan perguruan swasta yang unggul lainnya, memberi manfaat pada masyarakat, terutama di Sulawesi Tengah. Dan kemudian kami bukan hanya akan membuka 2 prodi baru ini, tentunya kami punya harapan besar untuk menambah prodi-prodi lainnya, bukan hanya kesehatan. Dan terutama sih kedepannya kami berharap, karena alumninya kami ini kan lumayan banyak 1000-an lebih,
berharap sih nanti 2024 bisa terbuka di 4+ profesinya. Masya Allah. Jadi teman-teman nih yang bidan gak usah keluar daerah lagi. Bener, Kalau bener, mau ambil bener, D4 kebidanan dengan profesinya, mohon doanya, mohon karena semua butuh proses, butuh perjuangan. Semoga bisa terrealisasi lah D4 dengan profesinya itu. Kemudian mungkin prodi-prodi lain banyak sih yang dibutuhkan, terutama yang jurusan-jurusan vokasi. Karena vokasi itu kan yang diperlukan adalah keterampilannya. Dari segi kurikulumnya saja itu 60% nih. Prakteknya 30% itu hanya 30-40% itu teori, karena memang kuliah di politeknik itu, kuliah di akademi itu nggak gampang ya, butuh perjuangan, butuh proses yang panjang, butuh mental yang kuat ya, butuh terampil yang kuat, tangannya harus bisa terampil ya, harus bisa dipercaya di masyarakat ya, karena seperti itu kuliah di politeknik itu yang gampang, jadi harus butuh semangat juang yang tinggi. Jadi harapannya sih seperti itu, Mbak. Sejajarlah dengan politeknik unggul lainnya, dan semoga menjadi politeknik yang unggul di Sulawesi Tengah. Amin, amin. Bukan hanya Sulawesi Tengah, kita doain bisa unggul di Indonesia nanti, insya Allah. Amin, amin, amin. Besar sekali cita-cita dari Politeknik Cendrawasih ini, dan tujuannya sebenarnya bukan untuk yayasan, sebenarnya bukan untuk Politeknik Cendrawasih, tapi sebenarnya untuk daerah. Iya, daerah. Untuk Sulawesi Tengah, untuk anak-anak daerah supaya bisa lebih berkembang. Bukan berarti teman-teman sekolah di sini tapi nggak vibe, tapi justru karena teman-teman sekolah di luar itu kosnya akan lebih murah kalau sekolah di sini, dan pilihannya juga sama. Apalagi Politeknik Cendrawasih juga udah lulusannya udah sampai keluar semua. Nah, jadi besar sekali harapan kita juga semua, sebenarnya orang-orang Sulawesi Tengah harus berdoa sama-sama supaya Politeknik Cendrawasih ini bisa tambah lebih berkembang. Amin. Karena tujuannya untuk anak-anak daerah sendiri, untuk membangun daerah kita sendiri. Nah, di akhir ini saya mau minta nih Bu, closing statement dari Ibu untuk masyarakat di sana, untuk dukungannya bagi Politeknik Cendrawasih. Oke, untuk ini ya. Intinya sih begini, Politeknik ini ada karena dukungan dari berbagai pihak, dari yayasan, dari masyarakat, dari stakeholder, dari semua unit-unit yang ada di di Sivitas Akademika kami. Jadi harapannya semoga Politeknik ini bisa memberikan sumbangsi yang besar buat bangsa dan negara, buat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, dan mohon doanya semoga nanti apa yang kami lakukan ya, mohon doanya semoga kami tetap menjaga mutu pendidikannya kami, mohon doanya semoga nanti ke depannya Politeknik berkembang kayak gitu sih, dan doakan semoga bukan hanya prodi ini nih, tambahan prodi baru lagi nih. Siap, amin, dan itu butuh dukungan dan tim yang solid. Pasti akan selalu kita doakan supaya Politeknik tambah keren ke depannya. Insya Allah kita doakan sama-sama biar Politeknik bisa sampai di cita-citanya, dapat akreditasi unggul dan bisa menjadi yang terbaik di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia. Nah, untuk itu Bu, kalau Politeknik ini ada jargonnya nggak Bu? Kayak gimana? Kayak kalau kayak universitas, kayak mau bilang Politeknik apa gitu, jargonnya. Tunggu berpikir ini karena masih jargonnya sih menjadi Politeknik yang unggul di Sulawesi Tengah. Oke. Politeknik Cendrawasih menjadi Politeknik yang unggul di Sulawesi Tengah. Amin, kan berawal dari doa kan. Iya, benar sekali. Berawal dari mimpi. Iya. Dan dulu juga mungkin cuma mimpi dari Akbid bisa jadi Politeknik, tapi sekarang sudah bisa berubah. Nah, mari teman-teman semua kita doakan itu semua bisa terwujud, karena ini untuk daerah kita semua. Dan buat teman-teman semua yang di rumah yang masih kelas 12, sekarang saatnya kalian pilih, klik linknya terus daftar di Politeknik Cendrawasih. Ada 3 prodi ya. Oke, ada 3 prodi. Ada 3 prodi ya. Bidan jangan dilupakan, senior kan. Senior. Kebidanan jangan dilupakan. Jadi di sini teman-teman ada 3 prodi. Ada 3 prodi. Kebidanan, rekam medik, sama analis. Oke, tunggu apa lagi? Ayo daftar di sini. Mungkin itu aja tanya-tanya kita sama Ibu Direktur tentang Politeknik Cendrawasih. Alhamdulillah semua sudah terbongkar di sini teman-teman. Buat yang masih penasaran,
Nah, sudah dikasih tahu semua bagaimana rekam medik dan lain sebagainya. Dan terima kasih banyak Ibu Sayang, terima atas kasih. waktu dan Ya, kesempatannya. sayang, terima kasih. Oke, Gen Dinamis semuanya, sekian podcast Dinamis Berbicara kali ini. Saya Salzabila mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.